Selamat datang di pembelajaran jarak jauh bersama Ibu Siska Apulina. Halo semuanya, bertemu kembali dengan Ibu Siska Apulina di pelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya, dan tetap semangat, oke? Nah, hari ini kita sudah masuk ke bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Nah, kita mulai kegiatan ini dari kegiatan 3.1 yang berjudul memahami bentuk penyajian relasi. Nah, tadi judul kita adalah relasi dan fungsi, maka yang pertama kita pelajari adalah relasi. Nah, relasi, pernahkah kalian dengar kata relasi sebelumnya? Nah, jadi relasi itu bisa juga dikatakan dengan hubungan. Nah, jadi ada misalnya relasi hubungan ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, kakek dengan cucunya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua himpunan di situ. Yang pertama misalnya himpunan nama ayah, yang kedua himpunan nama anak. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita di sini berkaitan dengan himpunan. Jadi ada dua himpunan. Nah, judulnya tadi memahami bentuk penyajian relasi. Berarti hari ini kita fokus ke penyajian relasi, artinya cara menyajikan relasi. Nah, bentuk penyajian relasi atau relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius. Nah, diagram kartesius sudah kita pelajari di bab 2 ya, yang sistem koordinat kartesius. Nah, yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi ada 3 cara untuk menyajikan relasi. Nah, supaya kamu lebih paham, di sini ada contoh. Sudah Ibu catat soalnya di sini contohnya. Nah, katanya di soal ini, Aldi berulang tahun ke-13. Ia mengajak teman-temannya ke warung. Ya, dia mengajak teman-temannya ke warung untuk makan bersama. Setiap orang temannya memesan makanan. Nah, Benny memesan nasi goreng. Ya, Benny ini adalah nama teman si Aldi tadi. Caca memesan bakso. Denny memesan pecel, Elsa memesan soto, dan Ferry memesan sate. Nah, kita akan menyajikan relasi ini, ya, kita akan menyajikan soal ini dalam bentuk penyajian relasi dengan 3 cara. Nah, dengan 3 cara. Nah, yang pertama kita akan nyatakan nanti dengan diagram panah. Nah, apa relasinya di sini? Nah, kita bisa lihat ada di situ nama orang atau nama temannya ya, nama teman si Aldi itu, kemudian ada makanan yang dipesan. Oke, makanan yang dipesan. Nah, ada 2 di sini himpunannya. Himpunan yang pertama nama orangnya, himpunan yang kedua makanan yang dipesan. Boleh kita nyatakan dulu. Ini kita buat dulu tabelnya, boleh. Nah, Caca dia katanya memesan. Oh, sebelum ke Caca kita ke Benny dulu ya. Kita buat dulu dari awal. Nah, si Benny memesan nasi goreng. Oke. Kemudian Caca memesan bakso. Nah, kenapa kita buat tabelnya? Supaya lebih gampang nanti kita melihat nama himpunannya ya. Kemudian Denny memesan pecel. Oke, kemudian Elsa memesan soto. Nah, kemudian Ferry memesan sate. Nah, di sini sudah ada tabel nama orang dengan nama makanan yang dipesan. Oke. Nah, ini belum kita sajikan relasinya dalam bentuk diagram panah, kartesius, dan pasangan berurutan. Kita masih membuat tabelnya supaya memudahkan kita untuk membuat penyajiannya nanti. Nah, sekarang kita akan sajikan tabel ini ke dalam penyajian relasi. Nah, yang pertama kita akan sajikan dalam bentuk diagram panah. Ya, dalam bentuk diagram panah. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan.
Nah, kita akan buat himpunan yang pertama. Jadi tadi kan ada 2 himpunan ya. Himpunan yang pertama kita buat di sini nama orang. Oke, boleh juga kita buat himpunan A, himpunan B seperti itu. Kemudian himpunan yang kedua kita buat makanan. Makanan. Oke. Nah, kita isi nama orang. Orangnya ada siapa saja? Ada Benny, ada Caca, ada Denny, Elsa, dan Ferry. Oke. Kemudian untuk nama makanannya ada nasi goreng, kita singkat saja ya. Kemudian ada bakso, pecel, soto, dan sate. Nah, ingat kembali untuk membuat di diagram seperti ini, kita buat dulu di sini ada noktah ya, ada titik. Oke, untuk menghubungkannya nanti. Nah, diagram panah. Nah, kita lihat. Sebelum kita memasangkan, kita lihat dulu relasinya apa ya. Relasi dari himpunan yang pertama ke himpunan yang kedua adalah memesan. Nah, boleh kita tulis ini dia, memesan. Oke, jadi nanti cara membacanya seperti ini. Benny memesan nasi goreng ya. Jadi kita hubungkan. Benny memesan apa? Ya, nasi goreng. Jadi kita hubungkan dari titik ini ke sini. Benny ke nasi goreng, kemudian Caca dipasangkan ke bakso, kemudian Denny ke pecel, Elsa ke soto, dan yang terakhir Ferry ke sate. Oke, selesai. Inilah untuk diagram panah. Jadi ada himpunan yang pertama, himpunan yang kedua. Inilah relasinya. Ya, relasinya adalah memesan atau boleh juga makanan yang dipesan. Nah, seperti itu. Sesuaikan dengan soal ya. Jadi tadi soalnya kan di situ dia bercerita tentang memesan makanan. Nah, jangan lupa ini dibuat noktahnya seperti ini. Nah, ini kemudian diagram panah ya. Diagram panah berarti kita buat tanda panah. Nah, ini arahnya menuju ke himpunan yang makanan. Oke, itulah untuk diagram panah. Nah, kita akan menyajikan relasi yang tadi dengan diagram Kartesius ya. Tadi sudah kita sajikan dengan diagram panah, sekarang kita sajikan dengan diagram Kartesius. Nah, diagram Kartesius sudah kita pelajari di bab 2. Yang tegak ini adalah sumbu Y, yang mendatar ini adalah sumbu X. Nah, di sumbu X-nya ini adalah himpunan yang pertama. Ya, himpunan yang pertama tadi apa? Nama orang. Oke, himpunan Y-nya atau untuk mengisi sumbu Y-nya ini adalah himpunan yang kedua, yaitu makanan yang dipesan. Kita lihat kembali tadi ya. Nama-nama orangnya itu tadi ada, kita mulai dari Caca. Nah, tadi ada Caca. Ada Benny ya. Sebetulnya boleh saja kita mulai dari Caca, tapi biar kita sesuaikan dengan diagram panahnya tadi ya. Ada Benny, kemudian Caca, kemudian tadi ada Denny, kemudian ada si Elsa, kemudian yang terakhir ada Ferry. Nah, makanan-makanan yang mereka pesan tadi ada bakso. Nah, kita buat pas di sini ya. Setelah bakso tadi ada pecel. Ya, sebelum ini kita buat dulu di sini tadi ada pertama nasi goreng. Kemudian setelah itu ada bakso. Setelah bakso ada pecel di sini. Setelah pecel ada lagi soto. Oke. Soto, kemudian lalu yang terakhir adalah sate. Nah, kita pasangkan. Oke, kita mau pasangkan sekarang. Benny tadi dia memesan apa? Oke, Benny tadi memesan nasi goreng. Nah, jadi dia di sini. Benny ini ya, dihubungkan
dipasangkan ke nasi goreng ini. Kemudian Caca tadi memesan apa? Bakso. Nah, ini kita tarik nanti garis putus-putus. Nah, ini untuk Caca. Oke, Denny tadi memesan pecel ya. Denny, ini kita tarik garis putus-putusnya. Kemudian pecel, baru kita buat titik. Kemudian Elsa tadi dia memesan soto. Nah, ini. Kemudian Ferry memesan sate. Nah, inilah penyajian dalam bentuk diagram kartesius. Nah, yang terakhir kita buat saja di sini. Yang terakhir adalah dengan himpunan. Oke, himpunan pasangan berurutan. Oke, himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutannya kita buat seperti ini. Kita sajikan dengan himpunan ya, kurung kurawal. Oke. Nah, kita lihat. Benny pasangannya nasi goreng. Oke, tutup kurung biasa, kemudian koma. Sudah. Kemudian Caca pasangannya bakso. Tutup kurung lalu koma. Kemudian Denny pasangannya adalah pecel. Oke. Kemudian Elsa tadi memesan soto. Tutup kurung lalu koma. Kemudian yang terakhir Ferry pesanannya adalah sate, tutup kurung baru ditutup dengan kurung kurawal. Itu menyatakan himpunan pasangan berurutan. Jadi demikianlah cara untuk menyajikan relasi. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua supaya lebih paham. Nah, di contoh yang kedua ini soalnya seperti ini. Himpunan A anggotanya 3, 4. Himpunan B anggotanya 3, 4, 5. Dan relasi dari A ke B adalah kurang dari. Nah, ini adalah relasinya, yaitu kurang dari. Nah, nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Jadi tiga bentuk penyajian relasi tadi akan kita kerjakan di sini. Oke, kita langsung saja dengan menjawabnya. Oke, kita akan jawab. Yang pertama, kita akan menyelesaikan yang ini. Itu adalah diagram panah. Oke, seperti contoh yang pertama tadi, kita buat himpunannya dulu. Himpunan A yang anggotanya 3 dan 4. Oke, ini ya, noktanya jangan lupa. Kemudian himpunan B anggotanya 3, 4, 5. Ini dia, 3, 4, 5. Kita buat juga noktanya di sini. Oke, nah ini dia, jangan lupa ya, ini adalah relasinya. Relasi dari A ke B di dalam soal adalah kurang dari. Ya, kita tuliskan di sini kurang dari. Oke, nah kita akan pasangkan himpunan A ke himpunan B dengan relasi kurang dari. Oke, 3 kurang dari, apakah 3 kurang dari 3? Bukan ya, 3 kurang dari 4. Nah, ini dia panahnya. Kemudian 3. Ada lagi kah pasangannya di sini? Iya, 3 juga kurang dari 5. Oke, jadi 3 ini memiliki 2 pasangan, yaitu 4 dengan 5. Nah, sekarang 4. 4 kurang dari, ya betul, 4 kurang dari 5. Oke, nah jadi demikianlah untuk diagram panah dari relasi kurang dari, ya, himpunan A dengan himpunan B, relasinya kurang dari. Oke, kita akan lanjut untuk himpunan pasangan berurutannya. Nah, kita mulai dari sini. Kita buat sama dengan, kemudian ya sama dengan, baru kurung kurawal terbuka, baru kita akan mulai memasangkan. Pasangannya tadi 3,4. Ya, 3 tadi dipasangkan ke 4, kemudian 3 dipasangkan ke 5, kemudian 4 dipasangkan ke 5.
Oke, seperti ini, lalu tutup kurung. Itu untuk himpunan pasangan berurutan atau Ibu singkat di sini dengan pasber. Nah, kita ke bagian C-nya, diagram kartesius. Nah, untuk sumbu X-nya ini adalah himpunan A. Untuk sumbu Y-nya ini adalah himpunan B. Nah, kita lihat himpunan A tadi adalah anggotanya 3 dengan 4 ya, 3, 4. Kemudian himpunan B anggotanya 3, 4, 5. Ingat relasinya tadi adalah kurang dari ya. Jadi sesuai dengan diagram panah tadi, 3 kita pasangkan ke 4. Nah, di sini atau Ibu buat warnanya warna biru ya, agar kelihatan. 3, ini 3 dipasangkan ke 4. Kemudian 3 juga dipasangkan ke 5. Kemudian 4 dipasangkan ke 5. Jadi inilah diagram kartesiusnya. Jadi demikian untuk soal contoh yang kedua. Sudah kita jawab juga. Dengan demikian berakhirlah pelajaran hari ini tentang penyajian relasi. Semoga kamu bisa paham ya.